Dari kawan. Ratusan buruh Kota Batam kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam pada Kamis 23 Desember 2021. Kehadiran mereka untuk menyampaikan tuntutan yang sama dengan demo sebelumnya, yaitu merevisi UMK Batam tahun 2022 dan menolak kasasi yang diajukan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Dalam aksinya, para buruh juga menuntut agar Wali Kota Batam mendengarkan aspirasi para buruh untuk ditindaklanjuti ke Gubernur Kepulauan Riau. Sementara itu, saat menemui para buruh, Wakil Wali Kota Batam Hamsakar Ahmad mengatakan pihaknya mengapresiasi aksi damai para buruh dan berjanji untuk mengakomodir tuntutan buruh dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam untuk diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau. Juga ingin mengatakan sebelum barang ini inkrah, lebih bagus menurut saya kita berproses menunggu itu, dan sementara itu akan sampai kepada prosesnya, silakan membuat aksi-aksi, yang penting aksi-aksi yang baik, yang santun, yang damai, yang juga jangan sampai mempengaruhi di masyarakat kita. Ya, saya sepakat dengan itu, dan bila perlu ya silakan kita berupaya sampai ke tingkat Mahkamah Agung untuk memastikan proses ini sampai di mana. Terus terang kemarin ada rekan-rekan kita berangkat berkomunikasi dengan kita dukung ya. Cobalah dimonitor. Ya Pak Kadisnya langsung kita utus gitu. Cobalah dimonitor betul proses kasasi ini sudah sampai di tahap mana. Nah, karena keputusan di arah itu belum ada. Seandainya tahun ini kita juga belum membuat keputusan, saya pikir nanti pada saat rapelnya akan terasa lebih berat. Ya, sekarang ada kenaikan 0, sekian, dan itulah yang ada di berita acara yang sudah ditandatangani oleh tripartit, Pak. Ya, saya membaca dengan seksama keputusan 2 kali rapat dan tidak ada keputusan, lalu rapat ketiga kawan-kawan dari serikat pekerja minta itu berproses sampai dengan ada keputusan inkrah. Nah, soal yang kita ruang dialog yang kita harapkan seperti ini sebenarnya terjadi juga di provinsi. Karena terus terang kebijakan ini finalnya kan di provinsi nih. Soal penetapan MK ini kita harapkan ada ruang dialog yang seperti ini, mungkin dengan Kadisnakernya atau siapalah pemangku kepentingan di sana untuk mendengar secara jelas aspirasi dari rekan-rekan serikat pekerja ini. Saya menangkap satu yang diharapkan itu adalah sesuai dengan yang sudah diputuskan di pertama Pengadilan Negeri, yang kedua PT Medan. Ya, 2 hal ini sebenarnya yang betul-betul menjadi harapan dari rekan-rekan serikat pekerja kan, dan para pekerja kan. Nah, lalu yang ketiga ini tahapan yang kita tunggu-tunggu belum juga jatuh. Seandainya menunggu jatuh itu berarti tuan-tuan akan berhitung di angka 2020 yang lalu. Angkanya menurut saya jauh lebih kecil. Ini hitung-hitung sederhana, bahwa kemudian kalau keputusannya insya Allah berpihak kepada kawan-kawan pekerja, ini harus ada juga menurut saya dialog berikutnya dengan pelaku usaha. Yang paling penting kita semua bantulah. Ya, bantu daerah ini, bukan bantu pemerintah Kota Batam, bantu daerah ini agar tetap kondusif, semua berbisnisnya baik, pelaku pekerjanya juga tetap berjalan dengan baik. Ya, bantu daerah ini untuk menjaga itu. Saya kira Pak Wakapolres ini yang paling substansinya di situ. Nah, kita hormati proses di Mahkamah Agung, dan saya kira tidak ada salahnya kalau ada rencana aksi untuk mengawal seperti yang kita sampaikan tadi, Pak Ramon sampaikan. Ada upaya untuk mengawal itu antara lain dengan rencana aksi setelah 2022 yang akan datang di bulan Januari. Kalau sekarang close ya alhamdulillah, dan sebaiknya memang kita close dulu karena ada teman-teman kita yang mau Natal dan Tahun Baru. Itu yang kedua. Terus yang ketiga terkait dengan somasi yang akan disampaikan kepada Pak Gubernur. Menurut saya itu murni hak dari para pekerja.
Dan somasi ini menurut saya somasi yang normatif, yang memang sesuai dengan aturan. Jadi tidak ada persoalan menyampaikan itu, dinas semua. Abang kira itu tidak ada persoalan, lanjut saja. Dan bagaimana nanti sikap yang akan diambil oleh Pak Gubernur tentu akan bahas dengan Disnaker dan bagian hukumnya. Mudah-mudahan setelah somasi ini disampaikan akan ada penyampaian berikutnya dari pemerintah provinsi kita. Ya saya tidak juga ingin kita masuk pada konstelasi politik apa. Saya sepakat ini soal murni buruh mempersoalkan hak buruh. Ya gubernur persoalan bagaimana barang itu sudah keluar, barangkali institusi juga harus dijaga sehingga sampailah ke tahap Mahkamah Agung itu. Itu yang ketiga. Jadi lanjut aja somasi. Terus upaya-upaya yang nanti akan kita lakukan. Tadi kan diharapkan oleh Dinda Suprapto misalnya akan ada juga lah dialog dengan pemerintah provinsi untuk soal ini. Saya akan tugaskan nanti Pak Rudi Sayagerti dan Pak Febrialin untuk berkomunikasi dengan terutama Kadisnakernya apa langkah yang harus diambil supaya cerita kita ini tidak berlarut-larut. Kawan-kawan akan habis energi, Pak Kapolres, Pak jajaran Polresta akan habis energi, TNI habis energi, kita semua habis energi menunggu ketidakpastian ini. Kalau ada opsi yang sifatnya final kan itu akan jauh lebih baik. Yang terakhir soal hak untuk melakukan diskresi atas kebijakan ini. Ini juga sepenuhnya ada pada Pak Gubernur, Pak. Untuk soal UMK di tingkat provinsi yang diberlakukan di tingkat kabupaten atau kota ini. Ini murni diskresinya ada. Saya lihat ada salah satu gubernur mengambil itu. Nah tapi ini apa namanya ya, supaya saya tidak keliru pula nanti. Mudah-mudahan tidak keliru lah saya. Ini yang saya mau katakan ini ranahnya ada di provinsi. Jadi apa yang menjadi tugas kami di kota, antara lain aspirasi kawan-kawan yang disampaikan hari ini, ya kami akan teruskan ke provinsi. Lalu upaya-upaya untuk berbicara secara terbatas dengan ruang yang lebih terbuka, saya nanti akan tugaskan Pak Asisten Ekbang dan Pak Kadisnaker untuk mengkomunikasikan ini ke Dinas Tenaga Kerja kita di provinsi.